sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Eko Wahyudi, SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan, saya hormati rekan CTP Angkatan 10 Mbak Umri, teman-teman guru sampai di dua kroya yang saya hormati, saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan di ruang ini dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1 ke 4, yaitu budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Kronya. Saya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak dari angkatan 1 sampai angkatan 10 ini, dan monggo untuk teman-teman semuanya, saya tidak pernah yang namanya gak usah, tapi kita selalu mendukung panjenengan tentang kemajuan panjenengan dalam rangka meningkatkan prestasi di SMP Negeri 2 Kroya. Yang pertama, saya akan melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini saya perkenalkan kaum pria angkat CGP angkatan 10 dengan pengajar praktiknya Ibu Rian Dewi dan fasilitator Ibu Wulan Fitriani SPD. Nah, nanti di modul 1.4 ini ada 7 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ada di sini berusaha membuka genggaman Kak Wahyu. Silakan, boleh menggoda, menggelitik, menawari uang atau mau mengintimidasi, silakan. Dengan cara apa bisa membuka? Silakan peserta yang lain bisa mencoba melakukan ini. Silakan berpasangan. Yang satu menggenggam seolah-olah yang digenggam itu sesuatu yang sangat berharga bagi hidup Anda. Kemudian rekan yang satunya mencoba membuka genggamannya. Silakan, Pak Edo dengan Pak Galang, silakan. Coba praktekkan. Bagaimana? Nah, udah 30 detik aja. Sekarang gantian. Pak Galang yang menggenggam, Pak Edo yang mencoba membuka. Bisa kan? Bagaimana? 30 detik aja. Bagaimana? Ya, sudah. Ya, hanya 30 detik. Adakah yang berhasil membuka genggamannya? Ini kaitannya dengan kontrol, ya. Jadi yang bisa membuka kepalan tangan itu tadi itu semata-mata karena yang memiliki kepalan tangan mengizinkan dirinya untuk membuka tangannya. Semata-matanya seperti itu. Sebaliknya, yang tidak bisa membuka itu bahkan tetap tidak bisa dibuka, ya kan? Karena tidak menginginkan, tidak mengizinkan dirinya untuk membuka kepada orang lain, gitu ya. Jadi intinya, menurut Bapak Ibu apa? Coba, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Pak. Ya, tadi Bu Yuyun sekuat tenaga bahkan hampir nangis ya. Tidak bisa membuka genggaman saya. Tapi yang menjadi permasalahan menurut saya,
kuncinya ada pada diri kita, mau membuka pada kita. Terus yang kedua, berkaitan dengan menggunakan segala cara tetapi tidak bisa, itu artinya memang kunci kontrol yang pertama itu pada diri seseorang untuk membuka. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Erik. Oke, bagus sekali. Apa yang dipahami oleh Pak Erik ternyata sudah sangat bagus. Jadi memang seperti itu. Jadi yang terjadi pada seseorang, apalagi kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan kepada murid kita. Kita tidak bisa memaksakan, kecuali anak tersebut mengizinkannya. Seperti itu. Kita juga selama ini berilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa kita memberi penguatan kepada peserta didik, memberi hadiah, kita berpikir itu hal positif. Selama ini kita berpikir seperti itu. Jadi kita juga selama ini berpikir bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, dan dengan merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Tadinya kita berpikir seperti itu. Ya. Selain itu kita juga selama ini hanya berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak kecil. Anak kita nangis, kemudian dulu kita juga berpikir menang kalah gitu ya. Sebagai seorang guru kita bisa menang, harus menang, guru nggak boleh kalah dari muridnya gitu. Padahal sebenarnya kita itu berpikirnya ya menang-menang. Siswa kita yang menang, kita sebagai seorang guru juga menang. Di sini yang diinginkan itu kita merubah paradigma itu. Kita merubah apa yang selama ini sudah kita pikirkan benar, yang selama ini sudah jadi mindset kita merubah. Bagaimana seseorang itu bisa berubah? Nah, menurut Stephen Covey di sini, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah dulu sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, kalau cara-cara utama kita rasa belum benar, maka kita perlu mengubah kerangka dari acuannya. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubah juga paradigma kita, skema pemahaman kita, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitasnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, intinya tidak hanya fokus pada produk pembelajaran yang kita harapkan. Tadinya kan kita berpikir bahwa intinya nanti nilainya itu harus bagus-bagus, anaknya harus jadi anak yang pintar-pintar. Tadinya kita berpikir seperti itu. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi itu yang terpenting itu pada prosesnya. Anak mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian materi yang kita sajikan itu beragam, kontennya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Dan akhir itu sebenarnya di profil pelajar Pancasila. Kita berharap nanti siswa-siswa kita itu memiliki nilai-nilai budi pekerti, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gitu nggih. Jadi sudah hafal semua nggih Bapak Ibu nggih. Siswa kita setiap hari sholat zuhur berjamaah. Setiap Jumat sholat Jumat berjamaah, ada kajian Islami, ada pembiasaan Asmaul Husna. Kemudian bagi siswa non Muslim dia Dharma itu juga selalu ada kerohanian. Jadi siswa kita sudah tercermin di profil yang pertama. Kemudian di profil yang berikutnya berkebinekaan global. Di sini ada beberapa suku siswa kita. Ada yang dari Jakarta itu ya, seperti Marsha dan sebagainya itu. Ada siswa yang latar belakang suku berbeda, tapi di SMP 2 bisa saling toleransi, bisa saling
sosialisasi dengan baik tanpa ada pertengkaran, tanpa ada pertikaian gitu ya. Gotong royong hampir tiap hari, piket kelas jelas ada piketnya secara gotong royong bersama-sama. Kegiatan Frida Jumat bersih itu juga siswa kita selalu bergotong royong. Kreatif, wah siswa-siswa kita sangat-sangat kreatif. Kita semua sudah tahu ya, bisa menjelaskan kreatifnya anak kita. Coba Pak Galang bisa kasih contoh. Untuk contohnya seperti halnya rambut, kemudian model, terus juga kadang kreativitas anak itu mungkin suka menggambar sampai baju juga digambari dengan tulisan ataupun gambar-gambar yang kurang etis dalam visual. Baik, kreativitas yang seperti disebutkan Bapak Galang tadi merupakan kreativitas yang bernilai positif atau negatif Bapak Ibu? Negatif. Sekarang bisa sebutkan kreativitas yang positifnya, monggo. Pada saat ada kelas meeting, mereka berkreatif untuk menyalurkan bakat mereka seperti melukis pada dinding tembok sekolah. Kemudian kreativitas yang lain itu mereka pada saat kegiatan ekstra pramuka itu melakukan pembuatan geometri yang sesuai dengan kreativitas mereka. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Betul sekali. Jadi kreativitas anak itu ada yang positif, ada yang negatif. Tugas kita sebagai guru inilah menuntut anak-anak kita untuk mengarahkan kreativitasnya itu ke arah yang positif dan meminimalisir kreativitas yang negatif. Dan bernalar kritis. Anak-anak kita kritis juga. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauannya, anak-anak kita langsung protes. Anak-anak zaman sekarang itu benar-benar seperti itu. Selain itu juga anak-anak kita kalau bikin konten itu udah bagus-bagus, ya kan? Ada lomba konten apa kemarin itu untuk membuat konten sekolah Yogyakarta, ya. Anak-anak kita bagus-bagus kontennya. Jadi ini sudah benar-benar kritis mengaitkan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan suatu konten yang itu sebenarnya berguna bagi kehidupan mereka. Dan yang terakhir mandiri, jelas sekali anak-anak kita mandiri sekali. Selama ini sudah sangat mandiri, contohnya di ekstrakurikuler silat, sangat mandiri tanpa ada coach saja mereka tetap berangkat, tetap latihan. Jadi kita memahami anak itu kita harus paham dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu tidak hanya butuh sandang papan pangan itu saja, tidak. Tapi kebutuhan dasar manusia itu kita butuh yang pertama bertahan hidup atau kebutuhan secara fisik, makan, minum dan sebagainya. Yang kedua butuh juga kasih sayang, rasa diterima. Ini yang kaitannya dengan psikologis, kebutuhan secara psikologis. Kebutuhan akan penguasaan, ini juga kebutuhan psikologis, kebutuhan kebebasan, dan yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dicukupi. Setiap siswa melakukan tindakan, melakukan perbuatan, itu latar belakangnya itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi dari kebutuhan-kebutuhan dasar itu sehingga siswa itu berperilaku sesuai dengan motivasinya sendiri-sendiri. Setiap anak ada motivasi tertentu di belakang perilakunya. Nah, motivasi dari perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau kadang-kadang tidak sadar, secara spontan untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 motivasi
yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kira-kira ini, Bapak Ibu di sini semua motivasinya apa tadi mau mengikuti kegiatan diseminasi ini? Ada yang ingin menambah ilmu. Apa Pak Edo tadinya motivasinya mengikuti kegiatan ini? Ingin mengikuti sosialisasi dengan yang lain. Oke, Pak Galang. Silaturahmi. Mungkin ada yang motivasinya karena nggak enak dengan Bu Umri. Rikuh, nggak mau. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi yang awalnya motivasinya dapat snack, oke. Jadi yang tadinya motivasinya seperti itu, mungkin dengan berjalannya mengikuti kegiatan ini sebenarnya bisa menjadi motivasi yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Artinya bahwa jangan hanya motivasi karena biar tidak dimarahi guru, biar tidak dihukum oleh guru, biar dapat nilai yang baik, biar dapat penghargaan dari guru. Kalau itu masih motivasi-motivasi yang ekstrinsik. Tapi kalau yang motivasi dari dalam dirinya sendiri, itu yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Kaitannya dengan disiplin positif di sini. Yang selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu maknanya apa Pak Wahyu yang Pak Wahyu pahami selama ini? Menurut Pak Wahyu disiplin itu apa sebenarnya? Disiplin itu menghargai diri sendiri untuk berbuat yang lebih baik. Oke. Menurut Pak Wahyu menghargai diri sendiri untuk berbuat lebih baik itu disiplin positif menurut Pak Wahyu. Ada lagi pendapat disiplin itu apa? Ada yang mau berpendapat? Menurut Bu Ari disiplin apa? Memberikan peluang untuk berbuat yang sesuai dengan apa yang menjadi diri sendiri komitmen. Jadi untuk memadai bahwa melakukan hal-hal yang baik tepat waktu. Oke, silakan Pak Heri pendapatnya. Saya sedikit beda dengan Pak Wahyu dan Bu Ari ya. Oke, ya. Saya sambil duduk ya Bu. Boleh. Karena habis makan ya. Oh iya. Disiplin positif merupakan sikap dan perasaan yang berkaitan dengan ketaatan. Jadi patuh terhadap nilai yang dipercayainya merupakan tanggung jawab bagi dirinya, di mana orang berikut disiplin yang dapat meliputi ketaatan terhadap peraturan termasuk dalam norma yang positif juga berlaku di lingkungan sekitar. Jadi disiplin itu memiliki arti yang luas. Terima kasih Bu. Sebagai pendidik tujuan kita kan menciptakan anak-anak yang punya disiplin diri. Itu tujuan kita. Nah, disiplin diri itu ya anak itu belajar untuk mengontrol dirinya sendiri dengan melihat nilai-nilai kebaikan yang diyakininya itu baik. Nah, di situ. Jadi mereka itu bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi yang ekstrinsik seperti tadi dijelaskan. Jadi ini jadi disiplin positif ini salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada siswa kita agar punya motivasi yang intrinsik tadi, tanpa sokongan, ancaman, hukuman, tanpa hadiah, tanpa penghargaan, tapi udah dengan kesadaran sendiri melakukannya. Nah di sini hukuman itu sebenarnya itu membuat siswa merasa
membuat siswa merasa gagal dengan diberi hukuman. Di sini murid akan merasa takut bagi murid tertentu yang sebenarnya dia itu introvert dan sebagainya, latar belakang anak itu berbeda-beda. Dengan diberi hukuman, anak ada yang bisa merasa takut. Murid menjadi rendah diri dan sebagainya. Ini hukuman yang merupakan hal yang menjadikan anak itu identitasnya gagal. Kemudian tidak hanya hukuman, penghargaan juga begitu. Penghargaan itu hanya sesaat. Penghargaan hanya sesaat. Pada saat dia punya keinginan untuk mencapai sesuatu, untuk memperoleh penghargaan, anak itu motivasinya kuat. Tapi pada saat dia tidak mendapatkan penghargaan itu, anak itu tidak lagi mau melakukan itu. Jadi penghargaan itu bisa saja menjadi tidak efektif. Contoh kecil anak SD itu. Dari anak SD yang tidak tahu baca tulis, dia bisa membaca menulis, itu sudah satu prestasi itu sendiri bagi dirinya. Tanpa harus ada penghargaan, tanpa harus ada ranking, anak yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca, dia kan senangnya luar biasa. Binar-binar matanya itu kelihatan. Anak kecil yang tadinya anak saya misalnya tidak tahu ABC, kok tiba-tiba dia tahu huruf L, dia tahu huruf J. Senang banget dia, kelihatan matanya. Nah itu yang harus kita tumbuhkan. Motivasi-motivasi bahwa yang merupakan pencapaian tertinggi itu ya pencapaian peningkatan dari yang tidak tahu apa menjadi tahu apa. Intinya prosesnya itu yang harus kita tekankan. Itu ya. Kalau dengan konsekuensi ini bisa menjadi penguatan bagi anak dalam jangka pendek. Tidak piket, konsekuensinya nanti pulang sekolah harus piket. Dia jadi korban waktu gitu ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, harus dimonitori secara terus-menerus karena ada konsekuensi tadi. Dari kesepakatan dibuat konsekuensi. Kemudian stimulus respon, ada sebab ada akibat. Murid itu menghormati peraturan. Kalau murid yang tidak menghormati peraturan, maka dia akan selalu melanggar. Dan dia ada nggak apa-apa konsekuensinya. Saya mau melakukan konsekuensi, mau saya ingin melanggar gitu. Kadang ada anak yang seperti itu, ya kan? Nah, di sini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini dengan adanya konsekuensi juga anak itu enggak, yang penting sudah melakukan kesalahan, lakukan konsekuensi. Jadi tidak merenungi kesalahannya apa untuk memperbaiki dalam jangka waktu yang panjang itu enggak. Jadi kadang bisa terjadi lagi. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi ini yang sebenarnya jadi solusi. Dengan restitusi di sini murid bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya masing-masing. Fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Jadi anak itu diajak untuk merenungi apa yang dia lakukan, kemudian apa yang seharusnya dia lakukan, biar dia bicara sendiri. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini dengan adanya restitusi, murid itu jadi menghargai dirinya, bahwa dirinya itu punya sesuatu loh. Teori kontrol, di sini dirinya memegang kontrol. Dalam restitusi itu bahwa kontrol diri itu benar-benar dari dirinya sendiri. Dan di sini murid akan bersemangat dengan dilakukan restitusi seperti ini. Lanjut. Nah, di sini konsep disiplin sebagai pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Dengan restitusi itu apa sih?
Uji adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut William Gibson seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan perlahan, tidak bisa instan. Ciri-ciri restitusi di sini itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Sudah pernah melakukan kesalahan A, ya dia harus belajar dari kesalahan A, jangan sampai melakukan kesalahan A lagi. Memperbaiki hubungan. Di sini bisa memperbaiki hubungan dengan dilakukan restitusi. Anak berpikir sendiri bagaimana caranya memperbaiki kesalahan. Kemudian kita beri tawaran, bukan dipaksa. Jadi ditawarkan, maunya seperti apa, mau bagaimana, ditawarkan kepada anak. Tidak kita beri paksaan. Dan di sini kita menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kita sebagai guru hanya tugasnya menuntun. Kita tuntun, kita beri pertanyaan, kita beri stimulasi bagaimana agar dia bisa menyadari dari dalam dirinya sendiri. Sehingga dia bisa mencari kebutuhan dasar apa yang sedang dia ingin penuhi, sehingga dia melakukan tindakan itu. Gitu. Jadi fokusnya di sini pada karakter, bukan tindakannya, gitu ya. Dan di sini sangat menguatkan pada karakter anak dan fokusnya pada mencari solusi. Bukan kita memberi solusi, bukan kita memberi solusi, kita hanya menawarkan beberapa pilihan. Tapi biar anak yang menentukan sendiri solusinya, dia bisa menentukan sendiri solusinya, gitu. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Memberikan coretan, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berikutnya, kita sebagai guru harus juga memahami 5 posisi kontrol. Sebenarnya posisi kita itu berada di mana? Apakah jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, apa menjadi teman bagi murid kita, atau menjadi pemantau, atau jadi manajer? Nah, iya, betul sekali. Bu Rita sudah jadi manajer di bagus. Pak Wahyu selama ini menjadi apa bagi murid-murid di sini? Menjadi teman. Iya. Kalau saya masih menjadi pembuat rasa bersalah ya. Oke, ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini kita lihat satu persatu ya. Sebenarnya kita itu di mana sih? Kita lihat sambil kita berefleksi ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk kasus yang pertama, kalau kita mau menjadi seorang yang selalu membuat nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya itu kayak gini, matanya melotot, kemudian sambil menunjuk-nunjuk jarinya kayak gini, menghardik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu saat dia datang terlambat? Pernah kita berpikir apa yang dirasakan murid kita? Tidak, yang penting kita jengkel gitu ya. Iya. Puas sebenarnya kalau sudah bicara seperti itu. Nah, iya. Kalau kita melakukan itu, kira-kira hasilnya kemungkinan murid itu akan marah. Dalam hatinya itu mendendam. Dia akan kadang-kadang kalau bersikap agresif. Jadi bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu akan mencoret-coret bukunya, marah, meja tulisnya dicoret-coret gitu. Bahkan kadang-kadang lebih buruk lagi, sepulang sekolah
murid itu melihat motor atau mobilnya bapak ibu guru, itu bisa digores pakai paku gitu kalau yang sudah ekstrim gitu ya. Ya, ini karena kita menjadi seorang apa tadi dari posisi kontrol penghukum. Ya, kalau kita jadi penghukum itu seperti itu. Yang terjadi kalau kita pahami sebenarnya seperti itu. Lanjut. Yang kedua, sekarang kalau kita itu menjadi pembuat rasa bersalah itu yang bagaimana? Nada kita sebenarnya nggak tinggi, kita ngomongnya biasa aja, halus gitu ya, pakai bahasa tubuh mbak, mas gitu ya. Adi, kamu itu bagaimana ya? Kamu kan udah janji tuh sama ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali bikin kecewa ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana murid kalau ditegur dengan cara seperti itu perasaannya? Kira-kira bagaimana perasaannya? Rasa bersalah. Jadi merasa bersalah, iya ya. Aku kok jadi gitu ya sama bu guru ya, gitu ya. Nah, di sini hasilnya murid itu akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa jadi orang yang gagal, tidak sanggup kebahagiaan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya tuh dari sikap penghukum, karena emosi anak yang di sini tertanam rapat dalam dirinya itu, murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, tapi murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kalau yang dengan cara penghukum tadi udah marah kan anaknya coret-coret udah gitu ya. Tapi kalau dengan cara seperti ini, malah justru rasa bersalahnya itu di anak lebih lama. Membuat rasa bersalah ini malah membuat anak lebih tertekan gitu ya. Oke, lanjut. Kayaknya nggak ada tuh anak guru-guru SMP 2 yang kayak ini, nggak ada ya? Nggak ada. Guru-guru SMP 2 bagus-bagus semua. Iya. Pak Wahyu udah jadi teman muridnya. Oke, bagus sekali. Ya ini Pak Wahyu jadi teman dengan nada ramah. Ada ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke bapak, ya apa tidak? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Ayo. Iya, itulah nada bicara Pak Wahyu kalau bicara dengan murid-muridnya memang seperti itu. Jadi sebagai teman. Kayaknya pada ngantuk nih. Ice breaking dulu ya. Ya kita bersama-sama. Kalau sambil duduk aja nggak apa-apa. Kita ice breaking bersama-sama. Ayo. Gerakkan tangan kita. Ayo. Yang seneng drakor nih, kayak saya. Ambil dulu. We are the champion. Sudah segar lagi Bapak Ibu? Oke. Jadi di mana posisi kita? Kita sudah tahu sendiri masing-masing apa yang kita
kita lakukan tadi. Baik, selanjutnya untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita memang perlu melakukan di awal pelajaran seperti yang tadi Bapak Eko sampaikan. Kita sudah melakukan keyakinan kelas seperti ini setiap awal tahun. Dan sebenarnya keyakinan kelas itu bisa kita bisa kita revisi di tengah-tengah tahun atau di tengah-tengah bulan, nggak masalah. Kalau kita pandang kesepakatan kelas itu sudah tidak lagi sesuai dengan kelasnya. Oke, jadi rencananya ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, di sini kita punya peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor. Mengapa kita ada peraturan seperti itu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini peraturan. Kalau peraturan itu berarti dibuat oleh pihak yang berwajib. Kalau di sekolah, peraturan sekolah berarti dibuat oleh pihak sekolah. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita sudah menjalankannya, disepakati bersama di kelas. Kita semua sudah memahami itu. Oke, lanjut. Yuk. Prosedur membuat keyakinan kelas ini yang nanti kita terapkan di tahun ajaran yang besok baru ini. Kita coba terapkan satu persatu, langkah per langkah, langkah demi langkah, agar kesepakatan yang sudah kita buat di tahun lalu mungkin kita membuatnya belum sesuai prosedur, maka kita perbaiki. Mulai besok kita perbaiki lagi untuk membuat keyakinan kelas kita lakukan sesuai prosedur. Yang pertama dibuat oleh semua murid dan guru di kelasnya. Yang kedua dibuat bukan dengan paksaan. Yang ketiga nanti dibuat pertanyaan-pertanyaan dulu yang universal. Jadi pertanyaannya nanti kita share bareng-bareng, kita buat bersama-sama dengan Bapak Ibu guru agar nanti mengarahkan anak biar dia punya pemahaman yang nilai-nilai seharusnya ada itu apa. Jadi nggak sekape dewe, gitu ya. Nanti. Terus menggunakan kalimat yang positif. Jadi bukan jangan buang sampah di lantai gitu. Bukan ada kata jangan, itu kalimat negatif. Jadi misal buanglah sampah di tempatnya gitu. Jadi dengan kalimat yang positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat oleh anak. Ini kalau saya lihat di kelas ini masih terlalu banyak dan kecil, anak tidak bisa melihatnya. Jadi mohon besok kalau kita membuat keyakinan kelas, buat tulisannya besar-besar. Jadi setiap kali anak lewat melihat, oh ya itu sudah jadi keyakinan kita. Anak tuh lihat lewat, oh iya. Jangan terlalu banyak, sedikit saja tapi nilai-nilai itu yang ingin dicapai di kelas itu. Yang realistis, nggak usah yang ngoyo-woro yang tidak realistis gitu. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Ya harus diterapkan di kelas itu. Jangan yang ngambil dari internet dan sebagainya asal jadi gitu, enggak. Harus dibuat kesepakatan. Terus bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu ini. Jadi tidak harus berlaku 1 tahun gitu, enggak. Nanti di tengah-tengah dari waktu-waktu bisa ditinjau lagi, gitu ya. Nah ini yang nanti kita lakukan bersama-sama. Jadi ini kemarin saya juga sudah melakukan praktek keyakinan kelas di kelas 7A. Contohnya ini beberapa foto aja, udah pas. Ini kalau saya lihat di kelas ini masih terlalu banyak dan kecil, anak tidak bisa melihatnya. Jadi mohon besok kalau kita membuat keyakinan kelas, buat tulisannya besar-besar. Jadi setiap kali anak lewat melihat, oh ya itu sudah jadi keyakinan kita. Anak tuh lihat lewat, oh iya. Jangan terlalu banyak, sedikit saja tapi nilai-nilai itu yang ingin dicapai di kelas itu. Yang realistis, nggak usah yang ngoyo-woro yang tidak realistis gitu. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Ya harus diterapkan di kelas itu. Jangan yang ngambil dari internet dan sebagainya asal jadi gitu, enggak. Harus dibuat kesepakatan. Terus bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu ini. Jadi tidak harus berlaku 1 tahun gitu, enggak. Nanti di tengah-tengah dari waktu-waktu bisa
gitu ya. Nah ini yang nanti kita lakukan bersama-sama. Jadi ini kemarin saya juga sudah melakukan praktek keyakinan kelas di kelas 7A. Contohnya ini beberapa foto aja, udah bahas. Dan lewat segitiga restitusi. Nah ini yang perlu kita lakukan juga sebagai seorang guru. Bagaimana kita melakukan segitiga restitusi? Ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama di sini kita melakukan validasi, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita ngonangi gitu ya, kita ngonangi. Yang kita lakukan itu kita lakukan buat dia identitasnya distabilkan dulu. Kita tanya satu persatu agar identitasnya stabil dulu. Wajar gitu ya, wajar nah. Setiap manusia melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu satu kata-kata yang bisa membuat anak itu stabil. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, terus kita tanyakan, apa sih yang sebenarnya kamu lakukan? Kesalahan apa sih yang sudah kamu lakukan? Sadar nggak kamu melakukan kesalahan itu? Kita tanyakan, kita validasi bahwa dia memang melakukan kesalahan. Biar dia menyebutkan sendiri kesalahannya apa. Jangan kita tunjukkan, kamu salah loh, kamu ini loh, gitu. Enggak. Tapi biar dia sadar sendiri dulu, dia melakukan kesalahan apa. Biar dia menyebutkan kesalahannya apa. Terus setelah divalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan. Sebenarnya yang sudah jadi keyakinan kelas itu apa sih? Sudah ditulis itu di keyakinan kelas apa? Nah, berarti kamu tidak melakukan keyakinan kelas itu, gitu. Kita tanyakan keyakinan kelasnya. Baru sebenarnya kalau sudah tahu seperti itu, kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Kira-kira menurutmu solusinya apa? Gitu. Biar anak menemukan solusi tersebut. Itulah segitiga restitusi. Oke. Nah, berikutnya dalam menstabilkan identitas, ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Kita stabilkan identitas anak biar dia tidak selalu terpuruk, tahu salah, terpuruk, merasa gagal. Dengan cara distabilkan identitasnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Yakinlah gitu. Kita buat anak itu yakin bisa menyelesaikan masalahnya. Kamu berhak merasa begitu, gitu ya, dengan kata-kata seperti ini. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa menguatkan anak jadi identitasnya stabil kembali. Lanjut. Yang kedua, untuk melakukan validasi tindakan yang salah bisa dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Iya kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kadang anak melakukan sesuatu karena dia melindungi sesuatu yang baginya itu penting, sehingga dia melakukan kesalahan. Kadang anak seperti itu. Jadi kita harus memvalidasi tindakan yang salah itu. Kamu boleh mempertahankan sikap gitu ya dan sebagainya. Jadi berikutnya kita bisa menanyakan keyakinan ke anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum apa yang sudah disepakati? Apa bayangan kelas ideal buatmu dan sebagainya. Dengan begitu keyakinan-keyakinan itu akan menggugah pemikirannya. Lalu baru kita tanyakan solusinya apa sih gitu. Ya baik, ini praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Sebenarnya ini sudah beberapa kali saya lakukan. Dulu juga sudah pernah saya lakukan untuk memenuhi PMM. Ini yang untuk kesekian kalinya ada di video. Demikian yang harus kita lakukan, PR kita sebagai guru untuk memperbaiki apa yang sebenarnya sudah kita lakukan semua. Tapi kita harus terus melakukan refleksi. Yang sudah kita lakukan sudah baik, kita lanjutkan. Dan yang masih perlu kita perbaiki agar kedepannya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang memiliki karakter, siswa-siswanya berkarakter profil pelajar Pancasila.